Impian Prabowo Subianto sejak tahun 2023 akhirnya mulai terwujud. Setelah pemerintah Inggris resmi menyetujui penjualan sistem penyelamatan kapal selam atau SRVS, Submarine Rescue Vehicle System, kepada TNI Angkatan Laut. Melalui pengumuman resmi pemerintah Inggris pada April 2026, penjualan kapal selam penyelamat atau Submarine Rescue Vehicle System atau SRVS untuk TNI Angkatan Laut resmi disetujui. Ini menjadi salah satu realisasi dari visi besar Prabowo Subianto yang telah digaungkan sejak 2023. Jadi, tanggal 10 April 2026, lewat rilis resmi pemerintah Inggris di gov.uk, dunia dikasih kabar penting. Inggris resmi menjual sistem penyelamatan kapal selam canggih ke Indonesia. Nilainya sekitar 128 juta pound sterling. Angkanya besar ya, tapi kalau kita pahami, yang dibeli ini bukan sekedar alat, tapi harapan. Kenapa penting? Karena kita semua masih ingat luka lama, tragedi KRI Nanggala 402 tahun 2021. Kapal selam itu tenggelam, dan saat itu Indonesia belum punya sistem penyelamatan modern yang bisa turun cepat ke kedalaman laut untuk mengevakuasi awak. Jadi ini bukan cuma proyek militer, ini jawaban atas sebuah tragedi. Nah, sistem yang dibeli ini namanya SRVS atau Submarine Rescue Vehicle System. Kalau dibayangkan, ini seperti ambulans bawah laut ya. Tapi bukan ambulans biasa, ini ambulans yang bisa menyelam ratusan meter, docking ke kapal selam yang rusak, lalu mengevakuasi seluruh awaknya. Dan yang bikin menarik, Indonesia nggak main-main. Kita dapat varian canggih bernama SRVF MK3. Ini bukan sekedar alat evakuasi, ini teknologi kelas dunia. Konsepnya bahkan punya nama yang cukup keren, One Out, All Out. Artinya apa? Sekali turun, semua diselamatkan. Biasanya operasi penyelamatan kapal selam itu dilakukan berkali-kali. Naik turun seperti ojek online ya, tapi versi bawah laut. Tapi SRVF MK3 ini dirancang bisa langsung angkut sekitar 50 orang dalam satu kali misi. Jadi kalau ada 50 awak terjebak, sekali jalan selesai. Bayangkan situasinya, di dalam kapal selam yang gelap, oksiden menipis, waktu terus berjalan, lalu tiba-tiba datang penyelamat yang bisa membawa semua orang pulang dalam satu perjalanan. Itu bukan cuma teknologi, itu rasa lega yang nggak bisa dibayar. Dan belum selesai, sistem ini juga dilengkapi dengan kapal induk khusus atau mothership. Jadi SRVF MK3 ini nggak jalan sendirian. Dia seperti tim superhero ya, ada markasnya, ada dukungan medisnya, bahkan bisa langsung memberikan pertolongan pertama begitu kru berhasil dievakuasi. Yang lebih menarik lagi, desainnya hybrid. Artinya, alat ini bisa dikirim lewat kapal, pesawat, bahkan darat. Jadi kalau ada kejadian di wilayah manapun di Indonesia, ingat kita negara kepulauan terbesar di dunia, alat ini bisa digerakkan cepat, nggak harus nunggu lama. Sekarang, kita kaitkan dengan Indonesia. Langkah ini sebenarnya sudah dimulai sejak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tahun 2023, beliau mendorong pengadaan sistem ini sebagai bagian dari penguatan alutsista TNI AL. Dan sekarang, hasilnya mulai nyata. Ini menarik, karena biasanya kalau kita dengar penguatan militer, yang terbayang itu jet tempur AS, rudal, kapal perang besar, pokoknya yang bikin merinding. Tapi kali ini beda, yang dibeli justru alat penyelamat. Ini seperti punya mobil sport mahal, tapi akhirnya sadar, sabuk pengaman itu yang paling penting. Indonesia sekarang tidak hanya berpikir bagaimana menyerang, tapi juga bagaimana melindungi prajuritnya. Karena sehebat apapun teknologi militer, yang paling berharga tetap manusia di dalamnya. Dan kalau kita lihat lebih luas, ini juga soal posisi Indonesia di dunia. Dengan memiliki SRVS, Indonesia masuk ke jajaran negara yang punya kemampuan penyelamatan kapal selam modern. Ini bukan cuma soal pertahanan, tapi juga kredibilitas internasional. Kalau suatu saat ada insiden di kawasan regional, Indonesia bukan cuma bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi juga bisa membantu negara lain. Bayangkan saja, suatu hari ada kapal selam negara tetangga mengalami kecelakaan di perairan Asia Tenggara, lalu yang datang membantu adalah Indonesia. Itu bukan cuma operasi militer, itu diplomasi, tapi pakai kapal selam. Dan di titik ini, kita mulai melihat perubahan besar. Dari tragedi menjadi transformasi. Dari kehilangan menjadi kesiapan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik.
Dengan teknologi secanggih ini, seberapa siap sebenarnya Indonesia dalam mengoperasikan, melatih kru, dan memastikan sistem ini benar-benar bisa digunakan dalam kondisi darurat yang sesungguhnya? Kalau kita lanjutkan bayangannya, punya alat secanggih ini itu seperti sudah punya kunci penyelamat. Tapi pertanyaannya, siapa yang pegang kuncinya dan seberapa siap mereka menggunakannya saat kondisi benar-benar genting? Karena dalam dunia militer, khususnya operasi bawah laut, teknologi tanpa latihan itu seperti punya pesawat tempur tapi pilotnya cuma belajar dari YouTube. Disinilah tantangan sebenarnya bermula. Mengoperasikan SRVS seperti SRVF Mk3 itu bukan pekerjaan biasa. Ini butuh kru yang sangat terlatih, mulai dari pilot kendaraan bawah laut, tim teknisi, sampai tenaga medis yang siap menangani korban dengan kondisi ekstrim, mulai dari kekurangan oksigen sampai tekanan tubuh akibat kedalaman laut. Dan jangan salah, operasi penyelamatan kapal selam itu bukan seperti parkir mobil di halaman rumah. Ini seperti mencoba menempelkan dua benda di dasar laut dalam gelap gulita dengan tekanan air yang bisa menghancurkan baja. Makanya, pelatihan menjadi kunci. Indonesia harus memastikan bahwa TNI AL bukan hanya punya alatnya, tapi juga rutin melakukan latihan bahkan simulasi terburuk sekalipun. Karena dalam kondisi darurat, tidak ada waktu untuk berpikir lama. Semua harus berjalan otomatis, cepat, dan tepat. Di sisi lain, kehadiran SRVS ini juga membuka peluang kerjasama internasional. Karena sistem seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Banyak negara melakukan latihan gabungan penyelamatan kapal selam. Jadi ke depan bukan tidak mungkin TNI AL akan berlatih bersama negara lain, mulai dari Inggris hingga negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dan di situ, posisi Indonesia akan naik level. Bukan lagi sekedar pengguna teknologi, tapi bisa jadi pemain penting dalam misi kemanusiaan bawah laut. Bayangkan saja, ketika negara lain panik karena kapal selam mereka mengalami kecelakaan, lalu Indonesia datang dengan tenang, membawa SRVS dan berkata dalam hati, "Tenang, kita sudah siap." Tapi tentu saja, semua ini tidak instan. Butuh waktu untuk membangun sistem, melatih kru, dan memastikan semua berjalan tanpa celah. Karena satu kesalahan kecil di bawah laut bisa berakibat fatal. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa keputusan membeli SRVS ini bukan sekedar keputusan militer, tapi keputusan strategis jangka panjang. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut adalah halaman depan kita, sekaligus tantangan terbesar kita. Dan sekarang, dengan hadirnya SRVS, Indonesia seperti sedang berkata, kalau dulu kita hanya bisa berharap, sekarang kita mulai siap menyelamatkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.